Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih pada Bu Reno yang sudah memberikan tugas Final Project Introduction. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Raihan Rido dengan NRP 3124640031 dari kelas STR LJIT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas Final Project Introduction yang sudah diberikan. Nah, tujuan dari final project ini yang pertama adalah menguasai pemodelan klasifikasi Neural Network, terus naive Bayes, serta NNS, yaitu Neural Network Sederhana. Kemudian tujuan yang kedua adalah menguasai teknik evaluasi model klasifikasi untuk data binary maupun multiple class. Yang terakhir tujuannya adalah mampu untuk membandingkan dan menemukan model mana sih yang terbaik dari beberapa algoritma yang sudah diberikan untuk menyelesaikan permasalahan dari klasifikasi. Nah, dikarenakan NRP saya ini ganjil 31, jadi saya itu mengerjakan atau mendapatkan kasus breast cancer. Untuk link datasetnya ini sudah diberikan pada Google Drive dari uh, dosen pengampu. Kemudian untuk scope projectnya ini hanya sampai di data preparation, normalisasi data, kemudian IDL atau exploratory data analysis, serta development model. Di sini ada ditambahkan uh, materi yang sudah dipelajari untuk menunjang um, final project kita. Baik, di sini kita akan masuk ke final project artikum AI yang sudah diberikan. Untuk yang pertama, kita sudah pasti mengimportkan uh, pustaka yang diperlukan pada project. Di sini, saya ini menggunakan pastinya itu Pandas, terus Nampi untuk visualisasi kita menggunakan Matplotlib. Kemudian karena untuk klasifikasinya menggunakan uh, If Bayes, terus Snackboard atau Neural Network, maka dari itu kita menginputkan uh, pustaka-pustaka yang ada yang akan kita pakai di sini. Nah, untuk dataset kita load pada datasetnya kita ambil dari link yang sudah diberikan atau tempat yang sudah disediakan oleh user, yaitu boleh. Nah, untuk datasetnya kita panggil di Google Drive karena sebelumnya sudah diupload oleh saya. Setelah itu kita mengambil 5 baris pertama dari dataset. Bisa dilihat untuk dataset yang diambil untuk 5 baris pertama dari dataset tersebut seperti ini. Ada datasetnya, ada ID, diagnosis, dismin, text domain, parameter, sampai dengan uh, practical dimension watch. Untuk bentuk dataset dari breast cancer ini, itu bentuknya itu ada terdapat 569 baris. Kemudian untuk kolomnya itu total jumlah kolomnya 33. Setelah itu kita lakukan exploratory data analysis atau IDE. Nah, IDE ini biasanya skripnya itu berfokus pada analisis data eksploratif. Pada pada saat proyek data scientist itu merupakan langkah yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena IDE ini itu fungsinya untuk memahami karakteristik data, menemukan pola, terus mengidentifikasi anomali-anomali yang ada di dataset, dan mempersiapkan data yang bersih untuk masuk ke bagian pemodelan seperti itu. Nah, untuk EDA itu sendiri, apa namanya? Untuk EDA itu sendiri
di bagian deskriptif dataset itu menggunakan DF Describe. Nah, kenapa menggunakan DF Describe itu untuk menampilkan statistik deskriptif pada tabel. Nah, itu tuh untuk menghitung statistik seperti count, mean, standar, minimum, dan lain-lain. Median ataupun apa. Maksimum juga. Itu di bagian DF Describe. Kemudian untuk selanjutnya itu ada an- di mengubah nih di bagian DF diagnosis. Nah, yang awalnya itu mungkin diagnosisnya kategorikal ataupun eh, dalam bentuk lain itu akan diubah menjadi bentuknya numerik. Setelah itu kita ini membuat heat map korelasi antar fiturnya. Maksudnya heat map itu kita ini membuat visualisasi korelasi antar fitur yang menunjukkan matriks korelasi antar semua fitur numerik dalam data frame. Setelah itu kita mendistribusikan fitur-fitur penting menjadi visualisasi. Ini maksudnya itu membuat histogram untuk memvisualisasikan distribusi dua fitur spesifik. Nah, dua fitur spesifik apa? Nah, dua fitur spesifik ini yang akan divisualisasikan yaitu radius mean, kemudian tekstur mean. Oke. Ini untuk output dari bagian exploratory data analysis atau bagian IDE. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Jadi sudah diurutkan semuanya. Nah, untuk apa statistik deskriptif dataset. Nah, untuk statistik yang tadi sudah disebutkan seperti count, mean, standar, minimum, cross maksimum. Nah, ini nih ada di sini semuanya. Sudah diurutkan satu persatu. Ibaratnya analisis data eksploratif ini itu datanya lebih bersih, lebih rapi, lebih enak untuk masuk ke tahap selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk distribusi variabel target diagnosis ini tampilnya di sini tertampil. Kemudian untuk visualisasi seperti ini. Visualisasi distribusi target. Kemudian setelah itu di sini heat map korelasi antar fitur. Visualisasinya bisa dilihat heat mapnya korelasi antar fiturnya seperti ini. Dari dilihat dari sini eh, merah itu rapi dari atas turun ke bawah, dari diagnosis ke bawah. Setelah itu untuk distribusi fitur-fitur penting nih dalam visualisasi. Nah, distribusinya itu yang diambil tuh hanya dua kan, yaitu radius mean dan texture mean. Nah, kita bisa dilihat tuh visualisasinya seperti kayak curve gitu di sini semua. Setelah itu kita sudah selesai di tahap ini, berarti IDA kan sudah selesai. Datanya sudah enak, sudah bersih. Kita masuk ke data preparation atau normalisasi data. Nah, di sini data yang sudah bersih itu diolah lagi ke bagian data preparation. Eh, Data yang sudah dieksplorasi di bagian sebelumnya, di bagian IDA, itu diubah ke format yang lebih optimal untuk proses pelatihan model. Apa artinya? Ini data yang di atas itu dipisahkan eh,
pemisahan per fitur X dan Y, kemudian X dan Y, pemisahan fitur X dan Y. Kenapa dilakukan untuk eh, kenapa dilakukan untuk pemisahan ini? Dilakukan itu karena data frame itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, mungkin untuk data yang akan digunakan untuk memprediksi, kemudian data yang ingin kita prediksi. Mana yang data yang ingin kita gunakan untuk memprediksi, yaitu independent variable. Kemudian data yang akan kita ingin kita prediksi itu adalah dependent variable seperti itu. Nah, setelah itu datanya itu dibagi pembagian data training dan data testing. Nah, maksudnya itu agar machine learning ini dapat mengevaluasi kinerja model secara objektif. Datasetnya kan dibagi menjadi dua. Untuk data training itu digunakan untuk melatih model. Kemudian untuk data testing itu digunakan untuk menguji seberapa baik sih model yang sudah kita latih bekerja bekerja dengan baik, terus bekerja dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian kita itu melakukan normalisasi data atau standar scalar. Nah, kenapa diperlukan eh, standar scalar di sini? Eh, Standar scalar itu sebelumnya saya jelaskan adalah proses transformasi data. Sehingga semua fitur yang ada di dalam data itu berada dalam rentang nilai yang serupa dan memiliki distribusi yang serupa juga seperti itu. Nah, setelah itu eh, saya ingin jelaskan juga kenapa sih normalisasi data atau standar scalar itu sangat penting. Nah, di sini kan kita menggunakan algoritma eh, Keras network, naik bias, atau neural network kan. Banyak algoritma seperti yang sudah saya sebutkan eh, sangat sensitif terhadap skala fitur. Kenapa? Fitur dengan rentang nilai yang lebih besar itu dapat mendominasi perhitungan jarak atau fungsi kerugian. Nah, sehingga membuat model itu akan menjadi bias. Makanya diperlukan untuk normalisasi data atau standar scalar atau penskalaan itu fungsinya membantu semua fitur itu berkontribusi secara adil. Jadi itu rata semua data. Nah, berikut ini untuk data yang sudah dilakukan pre-processing, preparation atau normalisasi. Nah, bisa dilihat datanya untuk ukuran data training dan data testing itu untuk X-trend dan Y-trend itu 45 45,30 serta 45 saja. Untuk ukuran data testingnya X dan Y itu 114, 30, 114. Nah, berarti kan bisa dibilang dari setelah kita normalisasi data, kita standar scalar, kita penskalaan, itu datanya kan eh, rata 45, 45, 114, 114 dan 30, 30 juga. Terus ini 5 baris pertama data trend yang sudah dinormalisasi. Nah, awalnya kan ada ID. Nah, kemudian setelah dilakukan normalisasi segala macam, ID-nya itu udah tidak ada, hilang seperti itu. Ini bisa dilihat untuk 5 baris pertama data yang sudah dinormalisasi. Kemudian kita masuk ke model development atau perbandingan beberapa algoritma klasifikasi. Nah, di sini. Eh, di sini saya akan jelaskan tentang bagian proses pelatihan
atau proses evaluasi model. Nah, bisa kita lihat di sini untuk proses evaluasi modelnya ada di bagian di sini. Di bagian mulai dari form segala macam. Nah, mungkin hanya dijelaskan beberapa. Untuk bagian for name, model in models items itu eh, akan mengintegrasi setiap model yang mendefinisikan di dalam kamus model. Kemudian untuk model fit extend scale Y-trend ini langkah pelatihan model, model belajar dari pola data training, yaitu dari extend scale dan Y-trend untuk membuat prediksi uh, extend scale digunakan untuk membuat prediksi yang ini. Untuk extend scale itu digunakan untuk karena fitur-fitur itu sudah diskalakan, makanya ada fitur extend scale. Kemudian setelah itu hmm, kita itu masuk ke perhitungan matriks evaluasi. Nah, matriks evaluasi ini, eh, matriks evaluasi ini itu yang pertama ada beberapa bagian. Yang pertama itu akurasi skor. Nah, menghitung nilai akurasi, yaitu proporsi total prediksi yang benar. Contohnya TP plus TN, kemudian TP plus TN plus FP plus FN seperti itu. Untuk yang kedua itu prediction. Nah, menghitung prediction. Meng- eh, presisi un- menghitung presisi, maaf. Untuk menghitung presisi untuk kelas yang positif atau malignan, yaitu tuh satu. Nah, presisi ini adalah rasio true positif atau rasio TP terhadap semua yang diprediksi. Yang diprediksinya itu, yang diprediksinya ini bernilai positif, yaitu TP atau TP plus FP seperti itu. Kemudian ada matrik evaluasi recall. Nah, recall score. Nah, recall score ini menghitung recall atau sensitivitas untuk kelas positif. Recall ini tersebut adalah rasio true positif terhadap semua aktual eh, positif, yaitu TP terus TP plus FN sama juga dengan bagian precision score. Nah, kemudian ada F1 score digunakan untuk F1 score. Nah, F1 score ini biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Metrik F1 score ini adalah metrik yang sangat baik ketika eh, ada ditemukan ketidakseimbangan kelas dalam kelas. Nah, dan ketika kita ingin memprediksi, maaf, ketika kita ingin menseimbangkan antar presisi dan recall seperti itu. Saya izin minum dulu ya Bu Reno, harus Bu menjelaskannya Bu. Kemudian setelah kita eh, masukkan matriks evaluasinya, di sini hmm, convolution matrix segala macam. Convolution matrix nah ini. Oke. Setelah itu untuk matriks ini ya, besok name segala macam itu digunakan on eh, maaf maaf sebentar. Nah,
Yang di bagian ini, hasil matriks itu disimpan dalam kamus Redsub. Hasil metrik dari perhitungan yang metrik di atas ini. Baik itu akurasi, precision, recall, dan advanced score. Dan daftar akurasi score ini serta model name itu untuk perbandingan di kemudian hari. Apabila mungkin nanti dari hasil final project atau ada evaluasi, itu tuh ini bakal digunakan untuk perbandingan di kemudian hari di project selanjutnya ataupun lanjutan dari project. Nah, setelah itu untuk convolution matrix kita masuk nih di convolution matrixnya. Untuk bagian ini kodenya itu adalah untuk menghasilkan matriks yang mungkin bisa dibilang matriks kebingungan. Matriksnya ini eh, mungkin menunjukkan eh, jumlah-jumlah apa ya, jumlah-jumlah lupa lagi jumlah-jumlah matriks eh, ringkasan-ringkasan matriks lah seperti kayak jumlah TP true positif, kemudian jumlah true negatif, serta false positif, VP, kemudian VN atau false negatif. Nah, untuk penjelasan dari TP, TN, dan FPN, FN ini, yaitu yang pertama TP itu adalah aktual positif, prediksi positif. Setelah itu untuk TN itu aktualnya negatif, astagfirullahaladzim, prediksinya negatif. Nah, kita ini satu kali syuting aja, Bu. Langsung tidak mau diedit-edit langsung lah. Mau apapun itu hasilnya langsung upload. Kemudian untuk FP itu aktualnya negatif, terus prediksinya positif. Kemudian untuk FN itu sendiri aktualnya positif, prediksinya negatif. Untuk type errornya yang PP itu type errornya type satu, kemudian errornya type-nya type 2. Kemudian, nah setelah itu kita masuk ke classification report. Nah, setelah sudah dilakukan semua di atas, kita masuk ke report report klasifikasi. Nah, laporan klasifikasi lah. Susah banget nih bahasa Inggris nih. Di, di sini akan dicetak laporan klasifikasi secara lengkap. Laporan klasifikasi Astagfirullahaladzim. Laporan klasifikasi ini itu memberikan laporan berupa adanya presisi, recall, advance score, kemudian ada support yaitu atau jumlah sampel aktual untuk pada setiap kelas, kelas 0 dan 1. Serta rata-rata bobot untuk semua matriks yang ada. Kita akan lihat bagian model development dan evaluasi yang sudah dilatih. Nah, untuk bagian model Kereska nearest neckboard, nearest neckboard lah, nggak ada kanya itu susah nyebutnya Bu. Nah, untuk nilai akurasinya itu adalah 0,9561. Kemudian untuk presisinya 0,9744. Untuk recallnya 0,9048. F1 skornya ini dari nearest neckboard itu 0,9383. Untuk convolution matrixnya bisa dilihat seperti ini. Saya izin minum lagi Bu Reno. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita di sini ada classification reportnya. Dari report di atas itu dimasukkan ke sini seperti ini. Precision, recall, akurasinya berapa, terus rata-rata makronya berapa, rata-rata semuanya pas seperti itu. Kemudian kita akan melihat model Gaussian naif bias. Nah, untuk nilai naif biasnya sendiri ini agak eh, lucu ya. Kenapa? Mungkin kurang lebih lah sama dengan ya, ya snackbar. Bisa kita lihat juga untuk akurasinya itu
dari naif bias itu akurasinya 0,9211, terus presisinya itu 0,9231. Kemudian untuk recallnya 0,8, ini recallnya rendah ini. 0,8571 dan F1 skornya itu 0,8889. Nah, mungkin untuk bagian akurasi dan presisinya bisa dibilang mendekati sedikit-sedikit lah. Untuk recall dan F1 skornya sangat-sangat jauh itu. Perbedaannya dari naif bias dan Keras network. Nah, selanjutnya dan bisa kita lihat juga untuk convolution matrix-nya dan classification report ada tertera di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke uh, uh, metode terakhir atau model terakhir yaitu neural network. Di sini kita bisa lihat nih, untuk mm, simple neural network sendiri, neural network sendiri itu ya bisa kita lihat nilainya ini sangat-sangat bagus ya. Di mana akurasinya itu 0,96419 dan presisinya ini satu. Itu sangat, artinya itu udah bagus banget. Presisinya satu, kemudian recallnya ini 0,9048, F1 skornya 0,9500. Bisa kita lihat di sini convolution matrix dan untuk simple neural networknya, terus di sini classification reportnya. Nah, untuk bagian ini, bagian model development dan evaluasi itu sudah selesai kita lakukan. Nah, dan bisa dilihat juga untuk model yang terbaik itu adalah model neural network. Karena bisa dilihat dari nilai-nilai di atas, di perbandingan nilai di atas itu yang paling bagus adalah simple neural network. Kita masuk ke bagian terakhir atau bagian conclusion. Nah, untuk bagian conclusion, kesimpulan model mana mana sih model yang terbaik dari praktik dari tugas final project ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk maaf. Oke. Untuk kesimpulannya yaitu dari semua model ringkasan ini untuk model simple neural network itu memiliki akurasi yang sangat tinggi dari eh, di antara tiga model yang sudah diberikan untuk klasifikasi ini. Terus untuk presisinya itu NN atau neural network itu sangat-sangat terbaik dan sangat eh, tinggi di antara Keras network atau naive bias. Begitu juga dengan recall-nya dan F1 score. Nah, untuk simple neural networks ini itu merupakan model terbaik. Kenapa saya bilang bisa model terbaik? Karena berdasarkan nilai akurasi itu simple neural network itu yang terbaik dari yang di antara ke nearest network dan naive bias. Untuk visualisasinya ini saya tampilkan seperti ini untuk pembandingan akurasi model klasifikasi. Nah, mungkin untuk klasifikasinya atau penjelasan dari tugas-tugas final project-nya eh, sudah cukup jelas di sini untuk penjelasannya. Apabila mungkin ada saran atau kritikan masukan, saya sangat terbuka dan berterima kasih pada Bu Rena sudah memberikan tugas final project praktikum AI ini kepada mahasiswa yang bertujuan untuk menambah pengetahuan mahasiswa serta menguji apakah mahasiswa ini sudah memahami eh, materi-materi yang sudah disampaikan selama satu semester, kemudian eh, apakah mahasiswa ini sudah betul-betul menerapkan ataupun betul-betul melakukan eh, apa yang akan dilakukan pada eh, praktikum AI eh, pada satu semester ini. Mungkin itu dari saya. Eh, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan dari yang selama saya sampaikan. Terima kasih pada Bu Reno. Semoga Ibu Reno sehat selalu, lancar semua urusannya. Kita mungkin bertemu lagi pada lain kesempatan. Sekian dari Raihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reno.